Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar, atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka. "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup orang Kristen, sebenarnya mana yang harus kita taati? Pemerintahan kerajaan sorga atau pemerintahan Republik Indonesia? Ada sebagian orang Kristen yang berkata, saudara, bahwa yang harus kita ikuti adalah pemerintahan kerajaan sorga. Sementara orang Kristen yang lain berkata, yang harus kita taati adalah pemerintahan Republik Indonesia. Maka apa kata Alkitab terkait dengan persoalan ini? Saudara, dalam Matius 22 ayat yang ke-15 sampai dengan 22 ini, Yesus menjawab persoalan ini dengan tegas. Ketika menanggapi pertanyaan yang menjerat dari orang-orang Farisi yang mendapatkan dukungan dari orang-orang Herodian, yakni anggota-anggota suatu partai Yahudi yang menghendaki keturunan Herodes Agung yang memerintah atas mereka, dan bukan gubernur Romawi. Harapan dari pertanyaan mereka, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, adalah Yesus akan menjawab dengan boleh atau tidak terhadap pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang menjebak. Ini adalah pertanyaan yang menjerat dengan tujuan untuk menjatuhkan Yesus. Apabila Yesus menjawab dengan jawaban boleh membayar pajak kepada pemerintahan Romawi atau kaisar, maka itu akan menimbulkan kemarahan mereka yang pada saat itu mengalami penderitaan di bawah jajahan Romawi. Sedangkan apabila Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka akan memancing kemarahan pemerintahan Romawi. Bila Yesus mengatakan tidak perlu membayar pajak, orang Herodian akan menuduh Yesus memberontak terhadap pemerintah Romawi. Sebaliknya, bila Yesus setuju untuk tidak membayar pajak, maka ia akan kehilangan popularitas di mata rakyat. Saudara, ini pertanyaan yang menjebak. Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dalam konteks zaman itu. Dan Yesus tidak langsung menjawab, tetapi balik bertanya. Dan pertanyaan ini, saudara, memaksa mereka mengakui kenyataan tentang kekuasaan kaisar, juga bahwa mereka sendiri tunduk kepadanya. Semua orang Israel pada masa itu pastilah menggunakan mata uang itu untuk kegiatan hidup mereka sehari-hari. Maka pantaslah apabila mereka membayar pajak kepada pemerintahan Romawi. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Yesus kemudian menyatakan bahwa ada pemerintahan lain yang semua manusia harus memperhitungkannya, yaitu pemerintahan Allah. Pemerintahan kaisar terbatas, maka ketundukan kepadanya pun terbatas. Pemerintahan Allah mutlak,
maka ketundukan kepadanya pun tanpa syarat. Jawaban Tuhan Yesus ini mencengangkan orang-orang Farisi yang berusaha menjebak Yesus. Yesus mendesak mereka mengakui kekuasaan terbatas pemerintah Romawi sambil taat penuh kepada pemerintahan Allah. Karena itu Yesus berkata dalam ayat yang ke-21, "Berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah." Saudara, menjadi seorang Kristen tidak membuat kita tidak perlu taat kepada pemerintah. Justru dengan perikop ini kita diingatkan akan kewajiban kita, akan tanggung jawab kita kepada pemerintah yang harus dilakukan, yaitu membayar pajak. Namun jangan kita main-main juga dengan apa yang menjadi hak Tuhan. Jika kita harus membawa apa yang menjadi hak pemerintah, maka terlebih lagi sebagai warga kerajaan sorga, kita punya kewajiban untuk membawa apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Saudara, persembahan persepuluhan yang kita bawa itu adalah bentuk hormat dan takut kita kepada pemerintahan Allah yang tidak terbatas itu. Kita tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sembari juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga. Taat kepada pemerintah di dunia ini tidak membebaskan seorang Kristen dari ketaatan untuk melayani Tuhan. Demikian juga, ketaatan kita kepada pemerintahan Allah bukan berarti bisa membuat kita tidak taat kepada pemerintahan di dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan kembali tentang posisi kami sebagai seorang Kristen. Kami adalah warga kerajaan sorga, namun pada saat yang sama kami adalah warga Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapa, tolonglah setiap kami, sebagaimana Tuhan sendiri mengajar, berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Oleh karena itu Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kami kepada pemerintah, biarlah itu kami lakukan, kami turuti. Demikian juga apa yang menjadi tanggung jawab kami kepada Allah, kepada gereja, biarlah kami tunduk dan melakukannya. Sehingga kami menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh hidup menurut pemerintahan Tuhan dan bukan pemerintahan kami. Pada hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk gereja kami yang sedang berada dalam proses pemilihan pengurus komisi. Ada beberapa komisi yang sudah menyelesaikan pemilihannya Tuhan, tapi ada beberapa komisi yang masih menyusun para calon pengurus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan daripada tiap-tiap komisi, dan hamba-Mu percaya bahwa gereja-Mu tidak akan pernah kekurangan orang yang melayani, karena gereja ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Demikian juga esok hari penatua yang baru akan berapat membahas beberapa kegiatan mendatang. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan berikan hikmat sehingga setiap keputusan berdasarkan kebenaran, berdasarkan ajaran, dan berdasarkan tata gereja. Tidak lupa pada saat ini Bapa, ada salah satu daripada keluarga kami, yaitu Ibu Indah Wijayawati. Di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, hari ini boleh bertambah usianya. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati dalam pergumulannya, dalam kehidupannya. Bahkan juga Tuhan dalam pelayanannya di tengah-tengah sekolah minggu, kira Tuhan pakai untuk memberitakan firman, untuk mengajar anak-anak perjanjian, sehingga mereka setia kepada Tuhan.
kesehatannya, keluarganya. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan berkat rohani yang bersama Bu Indah. Tuhan terus menggenggam erat Bu Indah. Tuhan pakai untuk hidup di jalan orang benar, memberitakan kebenaran, memberitakan kesalehan, dan memberitakan kebaikan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Indah Wijayawati. Biarlah kita menjadi orang yang hidup di dalam jalan kebenaran, hidup di dalam kesalehan, dan hidup di dalam kebaikan. Tuhan memberkati.